وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya, dan jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul dalam kajian ilmiah yang kita berusaha di dalamnya untuk saling mengingatkan kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kepada syariatnya, kepada amalan-amalan kebaikan yang bisa menjadikan kita semuanya orang-orang yang mulia, orang-orang yang bahagia, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Mudah-mudahan kegiatan yang mulia ini benar-benar kita lakukan ikhlas, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tujuan-tujuan yang lainnya. Dan mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, memberikan kita semuanya pahala yang agung dari amalan yang mulia ini, dan memberikan kita semuanya ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang selalu kita junjung tinggi, selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tema ini penting bagi kita semuanya dan bagi kaum muslimin dan kaum muslimat pada umumnya. Kenapa demikian? Karena kita sekarang berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Kemudian yang kedua, banyak dari kaum muslimin yang tidak menyadari keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang sangat luar biasa. Makanya tidak kita lihat adanya semangat beramal yang tinggi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, sebagaimana semangat kaum muslimin dalam beramal di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada perbedaan yang sangat mencolok sekali antara 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kaum muslimin terlihat semangat mereka dalam melakukan amalan-amalan saleh. Tapi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tidak begitu terlihat antusias kaum muslimin dalam melakukan amal-amal kebaikan. Padahal jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk harinya, untuk siangnya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dikatakan oleh banyak ulama lebih mulia daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kajian yang menjelaskan tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang sedang kita lakukan ini sungguh merupakan kajian yang sangat penting untuk kita semuanya, dan insya Allah manfaatnya sangat besar bagi kita pada khususnya dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
keutamaan yang pertama yang bisa kita sebutkan dalam kajian ini, bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini berada di dalam bulan suci. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini berada di bulan suci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna zamana qad istadara ka hay'atihi yauma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya waktu itu terus berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahra. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan suci. Ya, ada 4 bulan suci. Thalathatun mutawaliyat. Ada 3 bulan suci yang berturut-turut. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. 3 bulan suci yang berturut-turut itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Kalau kita lihat penanggalan Hijriyah atau kalender Hijriyah, bulan Dzulqa'dah itu yang ke-11. Bulan Dzulhijjah yang ke-12. Bulan Muharram bulan yang pertama. Wa Rajab Mudhar, dan Rajabnya kabilah Mudhar. Ya, maksudnya bulan Rajab yang kita kenal saat ini. Ya, dan bulan Rajab ini terpisah dengan 3 bulan suci yang lainnya. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Ya. Yang bulan Rajab tersebut berada di antara bulan Jumadal Akhirah dengan bulan Sya'ban. Jadi bulan suci itu dalam setahun ada 4 bulan. Dikatakan suci karena mulia. Dan dikatakan suci karena tidak boleh ada peperangan di dalamnya. Kaum muslimin diharamkan mengajak peperang, mengajak berperang di bulan-bulan tersebut. Bulan Rajab, ya. Bulan Rajab ini yang terpisah ya. Setelah Rajab apa? Sya'ban. Setelah Sya'ban, Ramadan. Setelah Ramadan, Syawal. Setelah Syawal baru Dzulqa'dah. Mulai bulan suci lagi. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Selama ini kita sering mendengar bulan suci Ramadan. Sebenarnya ya, istilah bulan suci Ramadan itu kalau kita kembalikan kepada istilah hadis kurang tepat. Ya, kurang tepat. Kalau istilah hadisnya itu bulan berkah. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Sehingga sebaiknya ya kita mulai ubah istilah itu. Karena istilah bulan suci Ramadan ini sudah terlanjur banyak diucapkan dan menjadi familiar. Kalau kita ingin mengubahnya maka harus sedikit demi sedikit. Maka mari kita mulai ubah istilah tersebut sehingga bisa lebih sesuai dengan bahasa hadis. Kita katakan kalau bulan Ramadan itu bulan berkah. Bulan berkah Ramadan. Adapun bulan suci sudah disebutkan di dalam hadis ini ada 4. Ada bulan Rajab, ada bulan Dzulqa'dah, ada bulan Dzulhijjah, ada bulan Muharram. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tidaklah suatu bulan dikatakan sebagai bulan suci kecuali karena kemuliaannya. Dia punya kemuliaan yang melebihi bulan-bulan yang lainnya.
Makanya disebut sebagai bulan suci. Dan pada bulan-bulan suci ini, amalan-amalan menjadi lebih mulia. Amalan-amalan kebaikan menjadi lebih mulia, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah termasuk di antara hari-hari yang berada di bulan suci. Ini menunjukkan kemuliaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang kedua, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara yang menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah kenyataan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung dan Maha Mulia bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bersumpah dengan waktu ini, waktu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan kita tahu Allah Maha Mulia. Tidaklah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang mulia. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Maka ini menunjukkan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu sesuatu yang sangat mulia. Hari-hari yang sangat mulia, hari-hari yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fajr, "Wal fajr wa layalin 'ashar." Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Wa layalin 'ashar, dan demi malam-malam yang jumlahnya 10. Demi malam-malam yang jumlahnya 10. Mayoritas ulama ahli tafsir menafsiri ayat ini dengan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan walayalin 'ashar adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Makanya Imam At-Tabari rahimahullahu taala ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan was-shawabu minal qawli fi dzalika 'indana. Pendapat yang benar dalam masalah ini menurut kami annaha ashrul adha. Bahwa yang dimaksud dengan walayalin 'ashar, yang dimaksud dalam ayat ini walayalin 'ashar adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang ada Idul Adhanya. Li ijma'il hujjah min ahli ta'wili alaihi. Ibnu Jarir mengatakan karena adanya kesepakatan para ahli tafsir yang bisa menjadi hujjah dalam masalah ini. Kalau kita melihat kitab-kitab tafsir, mayoritas ulama tafsir mengartikan walayalin 'ashar sebagai 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung dan Maha Mulia tersebut bersumpah dengan waktu hari-hari ini, maka ini menunjukkan betapa mulianya dan betapa agungnya hari-hari yang kita sekarang berada di dalamnya, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang ketiga yang menunjukkan tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah kenyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu harinya sebagai waktu disempurnakannya agama Islam yang sangat mulia ini. Kapan Allah menyempurnakan agama Islam yang mulia ini? Di salah satu hari dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memilih hari itu kecuali karena mulianya hari itu. Tidak ada yang kebetulan di mata Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya.
Ini tidak terjadi tiba-tiba. Ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki disempurnakannya agama Islam di salah satu hari dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ini menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kapan Islam disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu di tanggal 9 Dzulhijjah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wukuf di Arafah, di haji wada beliau. Ada sebuah riwayat yang sahih, muttafaqun alaih. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Dari seorang perawi, Tariq ibn Shihab, beliau mengatakan, Ja'a rajulun minal Yahudi ila Umar. Ada seorang lelaki datang kepada sahabat Umar. Dan dia dari kalangan Yahudi. Ada seorang lelaki dari kaum Yahudi mendatangi sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Faqal, maka orang tersebut mengatakan, Ya Amiral Mu'minin, innakum taqra'una ayah fi kitabikum law alaina ma'syaral yahudi nazalat latakhadna dzalikal yawma 'ida. Wahai Amirul Mukminin, sungguh kalian itu membaca satu ayat di kitab kalian, seandainya ayat tersebut turun kepada kami kaum Yahudi, maka kami akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut atau waktu turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Ada satu ayat di kitab kalian yang apabila ayat tersebut turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari Aid, hari raya. Sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada orang ini, "Wa ayyu ayatin hiya?" Ayat yang mana itu? Maka orang ini mengatakan, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Itulah firman Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku telah lengkapkan nikmatku untuk kalian. Surat Al-Maidah ayat 3. Maka sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Wallahi inni la'a'lamul yawma alladhi nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam was-sa'ata allati nazalat fiha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah, aku benar-benar tahu hari di mana ayat itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan aku tahu kapan waktu ayat itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, Ashiyata Arafah yaumal Jum'ah. Ayat itu turun di sore hari Arafah. Ya. Di hari Arafah di sore harinya. Dan di hari Jumat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang wukuf di Arafah di haji wada beliau. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memilih waktu itu sebagai waktu disempurnakannya Islam, ini menunjukkan bahwa ada kemuliaan khusus
di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Karena tidak ada yang kebetulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengaturnya sedemikian rupa. Semuanya atas kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ya sama dengan bulan turunnya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan itulah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Allah tidaklah memilih bulan Ramadan sebagai bulan turunnya kitab yang paling mulia kecuali karena kemuliaan bulan Ramadan. Dan itu atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan. Begitu pula dengan dipilihnya tanggal 9 Dzulhijjah sebagai tanggal atau hari disempurnakannya ajaran Islam. Tidaklah Allah memilih hari itu kecuali karena kemuliaan hari itu. Dan ini menunjukkan kemuliaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian yang keempat, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara dalil yang menunjukkan kemuliaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah adanya amalan-amalan khusus yang agung yang disyariatkan di hari-hari ini. Yang pertama misalnya puasa Arafah. Kapan disyariatkan puasa Arafah? Di tanggal 9 Dzulhijjah. Dan itu termasuk salah satu dari hari-hari 10 hari terakhir bulan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan puasa hari Arafah tidak kita temukan di bulan lain. Bahkan tidak kita temukan di 10 hari kedua bulan Dzulhijjah atau 10 hari ketiga bulan Dzulhijjah. Kita hanya temukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan puasa Arafah keutamaannya sangat besar sekali. Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffirat as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Puasa di hari Arafah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menghapuskan dosa setahun sebelum hari itu dan dosa setahun setelah hari itu. Jadi 2 tahun. Dosa 2 tahun bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa 1 hari. Puasa hari Arafah. Dan itu adanya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amalan yang kedua yang ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah amalan berkurban. Tidak ada amalan berkurban di selain bulan Dzulhijjah. Dan amalan berkorban ini juga merupakan amalan yang istimewa. Amalan yang sangat besar pahalanya. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidupnya bersahaja tidak pernah meninggalkan ibadah kurban. Jemaah sekalian, Rasulullah miskin hidupnya. Kadang-kadang di dapur beliau beberapa hari tidak kelihatan menyala. Tidak kelihatan ada asapnya. Karena tidak ada yang bisa dimasak di rumah beliau. Karena saking bersahajanya beliau. Jamaah sekalian, kadang-kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bajunya tidak ganti-ganti, lusuh, karena beliau tidak punya ganti yang lainnya. Beliau sangat bersahaja. Beliau biasa tidur di tikar. Ketika ditemui oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau tidur di atas tikar. Dan ketika sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu datang, beliau bangun dari tikar, terlihat bekas-bekas tikar di wajah beliau
Sampai sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu menangis karena melihat kesahajaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata beliau yang seperti ini tidak pernah melewatkan ibadah kurban selama di Madinah, dan ketika itulah syariat kurban disyariatkan. Selama beliau di Madinah tidak pernah meninggalkan atau melewatkan ibadah kurban ini. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan betapa istimewanya ibadah kurban ini. Kalau tidak istimewa, untuk apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan sama sekali? Padahal keadaan beliau sangat bersahaja. Karena memang ini istimewa. Namun jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lihatlah banyak orang di zaman kita ini ya. Banyak orang rumahnya bagus, mobilnya bagus, motornya banyak, tapi jarang melakukan ibadah kurban. Jarang melakukan ibadah kurban. Dan itu nyata. Dalam kehidupan kita nyata, di masyarakat kita nyata. Banyak yang menyepelekan ibadah kurban. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu sangat mengistimewakan. Bayangkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah safar, melakukan perjalanan jauh. Pas melewati hari berkurban, beliau berkurban di jalan. Beliau melakukan ibadah kurbannya di tengah-tengah beliau safar. Sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Thauban, ada dalam kitab Sahih Muslim. Sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Dzabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahiyatah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih sendiri hewan kurbannya. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, "Ya Thauban, aslih lahma hadhihi." Wahai Thauban, masaklah daging kurban ini. Falam azal ut'imuhu minha hatta qadimal Madinah. Dan aku terus memberikan daging hasil dari masakan hewan kurban tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau tiba di Madinah. Sampai apa? Sampai beliau tiba di Madinah. Berarti ketika beliau melakukan ibadah kurban, beliau sedang berada di tengah-tengah safarnya, di tengah-tengah perjalanan jauh. Subhanallah. Beliau sampai seperti ini dalam mengistimewakan ibadah kurban. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, siapapun dari kita yang mampu untuk melakukan ibadah kurban, lakukanlah ibadah kurban. Lakukanlah ibadah kurban, istimewakan ibadah kurban ini. Dan jangan takut uang kita habis. Allah pasti akan ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, Allah akan ganti. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan ganti. Allah pasti akan berikan solusi. Dan Allah akan berikan rizki kepada dia dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Allah akan ganti. Ganti dengan rizki yang lain, yang lebih baik dari itu. Taib, amalan yang lain yang ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah amalan haji. Kapan amalan haji dimulai? Tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Tidak ada amalan haji di bulan yang lain. Khusus di bulan Dzulhijjah, menunjukkan keistimewaan bulan Dzulhijjah. Kemudian termasuk di antara dalil yang menunjukkan keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu ayyamid dunya al-'ashr." Ini hadis yang sangat menakjubkan.
yang menjelaskan tentang betapa istimewanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari-hari di dunia ini yang paling mulia adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saya ulangi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari-hari di dunia ini yang paling afdal adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita semangat untuk mengisi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dengan amal-amal kebaikan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sampai para ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih mulia, mana yang lebih afdal. Apakah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ataukah 10 hari terakhir bulan Ramadan? Ada yang mengatakan 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih mulia. Ada yang mengatakan 10 hari pertama bulan Ramadan, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih mulia. Ada yang mengumpulkan dua pendapat ini. Mereka mengatakan untuk malamnya, maka 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih mulia. Adapun untuk siangnya, maka 10 siang dari bulan 10 siang pertama bulan Dzulhijjah lebih mulia. Ini pendapat yang ketiga ini, Anda melihat pendapat yang lebih kuat karena mengumpulkan semua dalil yang disebutkan oleh para ulama. Dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Dan itu memang tidak bisa dipungkiri, malam yang paling mulia dalam setahun, bisa digunakan untuk menunjukkan bahwa malam-malam 10 malam terakhir bulan Ramadan adalah malam-malam yang paling mulia. Sedangkan hadis ini, afdalu ayyamid dunya al-'ashr, bahwa hari-hari di dunia ini yang paling mulia adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kita bisa bawa ke makna siangnya. Ya. Karena dalam bahasa Arab kalau ada kata-kata yaum itu biasanya digunakan untuk menyebut siangnya. Ya. Fi yaumin wa lailah. Ya. Ada yaum, ada lailah. Makanya kalau disebut yaum itu biasanya maknanya hari di siangnya. Ya, di siang hari, yang saya maksud siang di sini adalah mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, siang yang merupakan kebalikan malam, yang bukan siang yang waktu tengah hari. Tapi yang dimaksud dengan kata siang di sini, yang saya maksud kata siang di sini adalah siang yang merupakan kebalikan malam. Untuk 10 siang pertama bulan Dzulhijjah itu lebih afdal daripada 10 siang terakhir bulan Ramadan. Tapi untuk malamnya, maka 10 malam terakhir bulan Ramadan itu lebih afdal daripada 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah kenyataan bahwa amalan baik yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi jihad fisabilillah. Padahal jihad itu merupakan amalan yang sangat tinggi sekali keutamaannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ra'sul amril Islam wa 'amuduhu shalah wa dirwatu sanamihil jihad."
inti perkara yang aku diutus untuknya adalah Islam. Ya, inti perkara yang aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya adalah Islam. Sedangkan tiang Islam itu adalah sholat. Adapun puncaknya adalah amalan jihad fisabilillah. Menunjukkan betapa mulianya amalan jihad fisabilillah. Tapi ternyata amalan-amalan ibadah selain jihad yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada jihad yang dilakukan di waktu lain. Kecuali apabila orang yang berjihad tersebut dia membawa hartanya, membawa jiwanya, kemudian dia gugur di medan jihad itu. Sehingga tidak kembali dengan sesuatu apapun. Baru orang yang seperti itu amalannya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau misalnya dia berjihad tapi selamat, maka amalan ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan jihad orang yang seperti itu. Ini menunjukkan betapa istimewanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada suatu hari yang amalan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 hari ini. Yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat beliau bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah?" Meskipun amalan kebaikan yang dilakukan di waktu lain itu jihad fi sabilillah, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah." Walaupun amalan kebaikan yang dilakukan di waktu lain itu adalah jihad fi sabilillah. Kemudian beliau mengecualikan satu keadaan. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali orang yang dia keluar dari rumahnya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, membawa jiwanya dan membawa hartanya. Kemudian setelah itu dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Jadi dia meninggal di medan pertempuran itu. Medan jihad fisabilillah itu. Baru orang yang seperti ini amalannya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan kebaikan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau tidak seperti itu, maka amalan kebaikan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada jihad fisabilillah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Rajab rahimahullahu taala, seorang ulama besar dari mazhab Hambali, mengatakan, "Wa idza kana ahabba ila Allahi fahuwa afdalu 'indahu." Apabila amalan tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti amalan itu lebih afdal di sisinya. Kata-kata hadisnya apa? Tidak ada suatu hari yang amalan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 hari ini. Kata-katanya lebih dicintai oleh Allah, tidak ada kata-kata lebih afdal. Makanya Ibnu Rajab mengatakan, kalau amalan-amalan tersebut lebih dicintai oleh Allah, berarti amalan-amalan itu lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita banyak beramal kebaikan di hari-hari ini. Ya, seperti misalnya berzikir, ya. Mari perbanyak zikir. Mari perbanyak zikir di hari-hari ini. Terutama yang berkaitan dengan takbir. Seperti takbiran kita di hari Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
perbanyak membaca takbir ini. Karena memang ya ini termasuk zikir yang khusus berkaitan dengan hari-hari ini. Dan khusus berkaitan dengan hari raya Idul Fitri. Dulu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sahabat Ibnu Umar dan sahabat Abu Hurairah biasa keluar ke pasar-pasar di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Apa yang beliau lakukan? Beliau membaca takbir dengan keras untuk mengingatkan orang-orang agar mereka bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Beliau angkat suaranya. Dua sahabat. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan kalau ini bisa dikatakan sebagai takbir keliling, maka inilah takbir keliling yang disyariatkan. Takbir keliling yang disyariatkan sebagaimana dilakukan oleh sahabat Ibnu Abbas dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Jadi keliling ke pasar-pasar, keliling ke kerumunan-kerumunan manusia, mengingatkan mereka agar mereka bertakbir di hari-hari ini. Ya. Dan di Saudi yang masyarakatnya dekat dengan sunnah, masih banyak ulama-ulama yang ingin menerapkan sunnah sebagaimana adanya. Ada praktek takbir keliling yang seperti ini. Ada mobil yang ketika berjalan di jalan, ya mengingatkan manusia untuk banyak bertakbir di hari ini. Dan itu sesuatu yang bagus, ya. Sesuatu yang bagus. Ini bukan bid'ah. Karena sudah dicontohkan oleh sahabat Abu Hurairah, sudah dicontohkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Disebutkan di sini. Ini Imam Bukhari, ya, menyebutkan wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila as-suqi fi ayyamil 'ashr. Imam Bukhari mengatakan demikian. Dahulu sahabat Ibnu Umar dan sahabat Abu Hurairah keluar ke pasar di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Fayukabbiran. Maka kedua sahabat ini bertakbir. Wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Dan akhirnya orang-orang pun bertakbir karena takbirnya dua orang ini atau dua sahabat ini. Makanya mas sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau misalnya ada orang yang berinisiatif ya untuk mengeraskan takbirnya di hari-hari ini agar orang lain juga ikut membaca takbir, maka ini merupakan sunnah, ya. Ini merupakan sunnah yang sekarang belum dihidupkan kembali. Maka kalau kita bisa menghidupkan kembali sunnah ini dan akhirnya banyak orang yang mengikutinya, sungguh ini merupakan pahala yang sangat agung dan pahalanya akan terus mengalir, ya, karena banyaknya orang yang mengikuti kita. Di antara amalan yang sangat dianjurkan untuk kita perbanyak di hari-hari ini adalah amalan sholat sunnah. Ya, tentunya setelah sholat wajibnya beres, ya. Sholat wajib tentunya harus didahulukan daripada sholat sunnah. Tapi bagi yang sudah sholat wajib, ya, maka perbanyak sholat sunnah di hari-hari ini. Kenapa? Karena sholat itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap kali kita sujud, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada seorang sahabat yang bernama Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, ya. Beliau pernah bermalam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah beliau. Kemudian di malam hari beliau membawakan air untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu dan buang hajat. Kemudian ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, salli. Beliau mengatakan kepada sahabat Rabi'ah ibn Ka'ab ini, salli, mintalah kepadaku. Maka
sahabat ini mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta kepadamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar aku bisa menjadi temanmu di surga. Subhanallah. Ini pertanyaan yang berat. Ini permintaan yang berat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awa ghairu dzalik. Memang tidak ada permintaan yang selain itu. Maka sahabat Rabi'ah ibn Ka'ab mengatakan, hendak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang itu saja permintaanku. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa'a'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Kalau begitu, bantu aku. Bantu aku dalam mendoakanmu dengan banyaknya engkau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan berusaha meminta kepada Allah agar engkau menjadi temanku di surga. Tapi bantu aku agar engkau pantas menjadi temanku di surga. Bantu dengan banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita ingin bersama Rasulullah tidak di surga Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang tidak ingin. Kita semuanya menginginkan. Kalau kita ingin seperti itu, perbanyak sujud, perbanyak sholat. Terutama di hari-hari yang sangat mulia ini. Afdalu ayyamid dunya. Hari-hari dunia, hari-hari di dunia ini yang paling baik adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Kemudian puasa, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Perbanyak puasa di hari-hari ini. Bagi yang badannya sehat dan tidak khawatir terpapar COVID-19 di hari-hari ini, perbanyak puasa. Tapi kalau kita khawatir ya karena COVID-19 di hari-hari ini sangat mewabah dan sangat mengganas, khawatir nantinya malah tubuhnya kurang kuat untuk melawan serangan COVID, ya kita ingin imun kita terus kuat dengan adanya asupan makanan, ya cari ibadah yang lain. Karena ini memang waktu yang darurat ya, tidak seperti waktu-waktu yang lainnya kita di masa wabah. Tapi kalau misalnya tidak ada kekhawatiran karena misalnya tinggalnya di pelosok, ya tidak ada di daerah itu yang positif COVID-19 misalnya, dan masih ada ya daerah-daerah yang seperti itu. Atau misalnya merasa badannya sehat sekali dan merasa yakin bisa menghadapi serangan COVID-19 karena memang badannya sangat fit sekali, walaupun tidak makan sehari, ya tidak mempengaruhi kesehatannya sama sekali, maka bisa melakukan puasa sebanyak-banyaknya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Dan kita tahu bahwa amalan puasa termasuk amalan kebaikan. Bahkan amalan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sangat masyhur bahwa semua anak Adam, semua amalan anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku dan akulah yang akan memberikan pahala untuk puasa itu. Dan ini menunjukkan betapa besarnya pahala puasa, betapa agungnya pahala puasa. Apalagi kalau dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Makanya Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan falaisa fi shaumi hadhihi tis'ah karahatun. Dalam kitab syarah Sahih Muslimnya beliau mengatakan tidak ada kemakruhan sama sekali dalam amalan puasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa dikatakan 9 hari pertama bulan Dzulhijjah? Karena yang ke-10, hari ke-10 itu hari raya Idul Adha. Dan di hari tersebut kita tidak boleh berpuasa. Makanya beliau mengatakan
Tidak ada kemakruhan sama sekali pada puasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bal hiya mustahabbatun istihbaban syadida. Bahkan puasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah itu sangat-sangat disunnahkan sekali. La siyama at-tasi'u minha wa huwa yaum Arafah. Terutama di hari ke-9. Dan itulah hari Arafah. Ya. Puasa hari Arafah, puasa yang sangat mulia sekali. Tadi sudah kita sebutkan pahalanya, bisa mendatangkan ampunan dosa 2 tahun sekaligus. Ya. Setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita perbanyak di hari-hari ini juga ya membaca Al-Qur'an. Dan kalau bisa kita targetkan ya. Sebagaimana kita menargetkan untuk membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan, targetkan pula bacaan Al-Qur'an kita di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Perbanyak membaca Al-Qur'an. Kalau kita punya waktu luang, gunakan untuk membaca Al-Qur'an. Kalau malas membaca dari mushaf, baca Al-Qur'an dari surat-surat yang kita hafal. Ya, surat Al-Ikhlas 3 kali. Pahalanya sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Falaq kita hafal, surat An-Nas kita hafal, surat Al-Fatihah kita hafal, ayat kursi kita hafal. Ya, surat-surat pendek yang kita hafal, perbanyak membacanya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ya. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sedekah. Perbanyak sedekah. Apalagi kita di masa wabah. Masa di mana banyak orang membutuhkan sedekah kita. Semakin orang membutuhkan sedekah kita, maka sedekah kita semakin agung pahalanya. Semakin mulia waktu sedekah kita, maka semakin agung pahalanya juga. Semakin tinggi kemuliaan sedekah itu. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyaklah bersedekah di hari-hari ini. Ya. Dan saya ingatkan kembali, jangan takut uang kita habis. Tapi sedekah dengan cara yang proporsional. Jangan berlebihan ya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawam. Termasuk di antara sifat seorang mukmin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang apabila dia berinfak, dia tidak terlalu boros. Tapi dia juga tidak terlalu kikir. Dia berada di antara dua keadaan tadi. Ya, proporsional. Yang pertengahan, itulah agama Islam. Kemampuan kita seberapa, bersedekahlah dengan sesuai dengan harta yang kita mampu. Bersedekahlah dengan harta yang kita mampu. Kalau harta kita sedikit, bersedekah sedikit. Tidak ada masalah. Memang seperti itulah syariat Islam. Harta kita lumayan, bersedekahlah dengan nominal yang lumayan. Harta kita banyak, bersedekahlah dengan nominal yang baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Orang yang meninggal, yang paling diharapkan adalah sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas salihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, infakkanlah sebagian dari rizki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang ajal kepada kalian. Sebelum datang ajal kepada salah seorang dari kalian. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, akhirkanlah ajalku walaupun hanya sebentar, agar aku bisa bersedekah. Alhamdulillah waktu itu belum datang para jamaah sekalian. Sekarang kesempatan yang sangat baik sekali. Ini kesempatan emas untuk kita bersedekah. Banyak dari tetangga-tetangga kita. Banyak dari orang-orang yang kita cintai. Banyak dari kaum muslimin, saudara-saudara kita. Yang mereka sangat terdampak dengan wabah ini. Mereka sangat membutuhkan. Perbanyak sedekah di hari ini. Dan bisa jadi sedekah kita menjadi wasilah terselamatkannya kita dari wabah COVID-19 ini. Ya. Terutama mereka yang sangat membutuhkan.
Jangan lupakan mereka. Sedekah itu tidak ada ruginya sama sekali. Dengan sedekah kita dicintai manusia. Dengan sedekah kita dapat pahala. Dengan sedekah rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sedekah murka Allah menjadi padam. Dengan sedekah Allah mendatangkan naungan istimewa di hari akhir nanti. Ya, dengan sedekah kita menjadi orang-orang yang mulia, menjadi orang-orang yang bahagia. Kemudian banyak istighfar, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang di dalam buku catatannya ada banyak istighfar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lallah asyaddu farahan bi taubati ahadikum min ahadikum bidallatihi idza wajadaha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih senang. Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih senang dengan taubat salah seorang dari kalian daripada senangnya orang yang mendapatkan hewan dia yang hilang ketika dia mendapatkan. Ya. Ini ada cerita yang sangat masyhur di hadis ini bahwa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seseorang yang hidup di padang pasir, yang melewati padang pasir, dia membawa makanan dan minumannya, dia tempatkan di hewan tersebut. Dia baru beristirahat, ternyata hewannya hilang. Hewannya lari. Ketika hewannya lari, dia tahu, dia kaget. Akhirnya dia kejar hewan tersebut. Tapi ternyata hewannya lebih kencang daripada dia. Akhirnya dia lelah dan dia pasrah. Dia tinggal menunggu kematiannya. Makanan dan minumannya ada di hewan tersebut. Dia orang sendirian, sebatang kara di tengah padang pasir. Kemudian akhirnya dia tidur. Dia istirahat. Ketika bangun, dia mendapati hewannya di depannya. Akhirnya orang tersebut saking gembiranya, dia mengatakan, Ya Rabb, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Saking bahagianya dia, saking senangnya dia. Kata Rasulullah SAW, Allah lebih senang dengan taubatnya seorang hamba daripada senangnya orang seperti ini. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ada dosa-dosa yang besar, ya. Mari kita taubati dosa-dosa tersebut. Kita benar-benar bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosa tersebut dan kita berjanji untuk tidak melakukannya kembali. Kemudian banyak berdoa di hari-hari ini karena doa semakin mustajab ketika waktunya mulia. Kemudian yang terakhir, banyaklah berselawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang satu kali berselawat kepadaku, maka Allah akan balas dengan 10 kali selawat. Ya, Allah akan balas dengan 10 kali selawat. Allah sendiri yang berselawat untuknya dan 10 kali. Sungguh ini merupakan keutamaan yang luar biasa dari amalan ibadah berselawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah amalan-amalan yang bisa kita jadikan sebagai pilihan untuk mengisi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang sangat istimewa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan ini ya memberikan taufiknya kepada kita bisa melakukan dan bisa melakukan amalan-amalan kebaikan, bisa mengisi hari-hari ini dengan amalan-amalan yang mulia yang nantinya akan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kajian yang telah Ustadz sampaikan. Alhamdulillah apa yang telah kita dengar tadi sangat bermanfaat untuk kita semua.
Barakallahu fikum wa nafa'a bikumul Islam wal muslimin wa zadakum min fadlih. Amin. Kemudian kami membuka kesempatan tanya jawab. Silahkan bagi antum yang ingin bertanya, kirimkan pertanyaan kepada admin pertanyaan. Selanjutnya, kita akan membacakan pertanyaan yang telah ada. Bismillah, syukron Ustadz atas waktunya. Alhamdulillah ada beberapa pertanyaan masuk kepada kami. Yang pertama adalah, Bismillah, barakallahu fikum Ustadz. Anak saya memberikan kurban untuk suami dan saya. Masing-masing satu. Saya sudah berniat dari lama ingin memberikan kesempatan tante saya untuk berkurban. Bolehkah jika kurban yang anak saya berikan, nanti saya berikan dan niatkan untuk tante saya berkurban? Apakah saya harus izin dulu kepada anak saya selaku yang membelikan kurban tersebut? Jazakumullahu khairan Ustaz. Baik. Sebenarnya ya kalau kita ingin benar-benar menyesuaikan ibadah kurban kita ya, maka yang berkorban itu kepala keluarga. Ya, sebagaimana dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demikian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkorban dengan 2 kambing, yang berkorban beliau. Tidak ada istri-istri beliau berkorban, tidak. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan, ya ini yang mengatakan bahwa korban bukan wajib ya. Itu adalah sunnah kifaiyah. Itu adalah sunnah kifaiyah. Ya seperti fardu kifayah. Ini sunnah kifaiyah atau sunnah kifayah. Jadi kalau ada salah satu dari anggota keluarga melakukannya, maka sudah cukup. Maka sudah cukup. Sehingga kalau misalnya tadi ya hewan kurban yang diberikan kepadanya karena dia sebagai seorang istri sedangkan suaminya sudah mendapatkan hewan kurban yang lain, maka ia bisa diberikan kepada tantenya ya. Kemudian tantenya mungkin punya suami, diberikan saja kepada suaminya. Agar yang berkorban kepala keluarga. Yang berkorban kepala keluarga. Nanti kepala keluarga berkorban untuk dirinya dan untuk keluarganya. Jadi hewan tersebut dikasihkan kepada kepala keluarga. Kepala keluarga yang berkorban, tapi pahalanya untuk dia dan untuk seluruh keluarganya. Ini kalau kita ingin benar-benar seperti yang dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti kalau istri kepengen korban sendiri kemudian haram hukumnya, tidak boleh, makruh. Tidak demikian ya. Tidak demikian. Boleh saja seorang istri berkorban padahal suaminya sudah berkorban. Tidak ada masalah juga. Tapi sebenarnya sudah cukup apabila suaminya berkorban, kemudian korban tersebut untuk suaminya dan seluruh keluarganya. Apakah anak yang memberikan hewan kurbannya kepada orang tuanya, kemudian orang tuanya ingin memberikan kepada orang lain, harus izin dulu, ya? Maka saya jawab sebaiknya izin. Ada baiknya izin. Kenapa? Karena bisa jadi anak itu sebenarnya memang ingin memberikan kepada ibu saja. Tidak ingin memberikan kepada tantenya, bisa jadi. Tidak ingin memberikan kepada bibinya, bisa jadi. Tidak ingin memberikan kepada yang lain, memang kepada ibu. Ya. Sehingga kalau misalnya ya keadaannya seperti itu, Anda melihat sebaiknya ibu sendiri yang berkorban untuk memasukkan rasa bahagia kepada anak yang sudah berbuat baik, mengapresiasi kebaikan dia. Kalau misalnya diizinkan, kemudian dikasihkan, maka tidak ada kemungkinan anak kecewa, ya. Tidak ada kemungkinan anak kecewa karena dia sudah mengizinkannya. Tapi kalau misalnya tidak diizinkan, ternyata hewan kurban yang diberikan beralih kepada orang lain, padahal bisa jadi orang tersebut tidak ingin korban tersebut diberikan kepada orang lain. Kalau diberikan kepada orang lain, mending dia sendiri yang korban. Bisa jadi pikirannya seperti itu. Maka jangan kecewakan orang yang berbuat baik kepada kita, apalagi itu anak kita sendiri. Ya, Allah Ta'ala alam.
Alhamdulillah. Khairan, Ustaz. Selanjutnya, Bismillah, Barakallahu fikum, Ustaz. Apakah hukumnya sahibul kurban hadir di tempat kurbannya ketika disembelih? Bagaimana kalau tidak bisa hadir, Ustaz? Jazakumullah khairan. Baik. Termasuk di antara sunnah bagi orang yang berkorban, dia berkorban dengan menyembelih sendiri. Ini yang paling bagus, yang paling afdal, orang yang berkorban menyembelih sendiri. Tapi seringkali ya seorang yang berkorban tidak mampu menyembelih sendiri. Bisa jadi karena takut, ya, bisa jadi karena tidak tahan melihat darah, ya, bisa jadi merasa tidak ahli nyembelih, takutnya nanti salah-salah, ya, akhirnya dia hanya bisa melihat saja. Maka lebih baik berada di tempat dan melihat. Lebih baik seperti itu. Kemudian kalau tidak bisa gimana Ustaz? Ya tidak ada masalah. Kita wakilkan kurban kita kepada orang yang melakukan penyembelihan. Ya, kita wakilkan ibadah kurban kita kepada orang yang menyembelih. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu ya. Allah tahu semua niat kita. Jadi yang paling afdal nyembelih sendiri. Yang paling afdal nyembelih sendiri. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu nyembelih sendiri. Kita tahu ya, Rasulullah orang yang sangat mulia. Dan beliau sangat mampu untuk memerintahkan sahabatnya untuk menyembelihkan beliau. Ya, sembelih ini. Sangat gampang bagi beliau itu. Tapi beliau tidak lakukan itu. Beliau sembelih sendiri. Ini menunjukkan bahwa menyembelih sendiri itu lebih afdal. Kalau misalnya ini tidak dimampui, maka wakilkan kepada orang lain dan kita berada di tempat penyembelihan. Kalau tidak mampu, wakilkan kepada orang lain, kita berada di tempat yang jauh juga tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Bismillah, assalamualaikum. Ahwan Ustaz, Ana mau tanya, jika kita berpuasa untuk mengqadha di 9 hari awal Dzulhijjah, apakah kita mendapatkan pahala puasa Dzulhijjahnya juga? Terkhusus untuk tanggal 9 Dzulhijjah. Sebaiknya Ana niatkan untuk puasa qadha atau puasa Arafah ya Ustaz? Jazakallahu khairan. Taib. Ya, sebaiknya untuk keluar dari khilaf para ulama, kita meniatkannya puasa qadha. Ya, ada khilaf yang sangat mengkhawatirkan apabila kita malah dapat puasa sunnahnya, tidak dapat puasa qadha-nya. Ya, kekhawatirannya di situ. Karena sebagian ulama mengatakan kalau dikumpulkan antara puasa sunnah dengan puasa wajib, maka jadinya puasa sunnah. Ada pendapat yang mengatakan demikian. Makanya ya lebih baik kita niatkan puasa qadha. Tapi karena waktunya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka semoga kita mendapatkan pahala puasa sunnahnya juga. Semoga kita mendapatkan pahala puasa sunnahnya juga. Dan banyak yang berfatwa seperti ini, ya. Para masyayikh yang hidup di zaman ini, ya, mereka banyak berfatwa kalau misalnya punya puasa qadha, ya, silahkan mengqadhanya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya. Berarti 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, tapi niatnya puasa qadha. Niatnya puasa qadha dan diharapkan orang yang demikian mendapatkan pahala puasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah juga. Ya, wallahu a'lam. Nah, jazakumullah khairan, Ustaz. Selanjutnya, Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana cara ibu menyusui yang mana tidak bisa puasa karena khawatir ASI-nya menjadi seret dan belum membayar hutang puasa Ramadan, bisa mendapatkan pahala yang maksimal di bulan Dzulhijjah ini, Ustaz?
Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Jawabannya Ustaz. Fikum barakallah. Taib. Untuk qada puasa Ramadan ya. Saya ingin memberikan saran ya kepada ibu-ibu yang menyusui atau ibu yang menyusui. Kepada ibu-ibu yang menyusui saya sarankan untuk mengqadha puasanya misalnya 1 hari dalam sepekan. Atau di waktu-waktu yang suaminya tidak bekerja. Di waktu-waktu yang suaminya tidak bekerja. Karena dengan demikian, dia akan mudah untuk mengqadha puasa Ramadan. Karena bisa jadi, ya nanti setelah menyusui, dia hamil. Setelah hamil, dia menyusui. Setelah menyusui, hamil lagi. Setelah hamil, menyusui lagi. Jadi kapan dia bisa mengqadha puasa Ramadannya? Maka ya bagi para suami juga harus membantu istrinya dalam menyempurnakan ibadah puasanya. Para suami ya disarankan untuk membantu istrinya dalam menyempurnakan amalan ibadah puasanya. Jadi kalau pas suaminya libur ya maka bantu istrinya untuk memudahkan atau meringankan puasanya. Tugas-tugas rumah istri ya dihandle oleh suaminya ketika istrinya puasa. Kemudian di hari itu ya ada asupan ASI, ada asupan susu ya, susu untuk bayinya yang sedang disusui. Misalnya di siang hari, mungkin ASInya sudah habis di siang hari, maka dikasih minuman susu formula ya atau susu yang lain yang bagus untuk anak yang sesuai dengan umurnya. Untuk membantu asupan susu untuk anak itu. Sehingga nantinya tidak berkumpul ya kewajiban mengqadha puasanya dalam jumlah yang sangat banyak. Ya dan itu sangat dimungkinkan. Kalau sebuah keluarga sangat perhatian dengan ibadahnya, mereka akan punya banyak cara untuk mengatur bagaimana agar ibadahnya bisa dijalankan dengan baik. Ya. Kemudian kalau misalnya kita tidak bisa melakukan ibadah puasa di hari-hari ini, maka kita bisa maksimalkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita bisa maksimalkan hari-hari ini dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Saya sendiri juga ya di tahun ini mengatakan kepada keluarga tidak usah berpuasa. Mending kita cari ibadah yang lainnya. Karena dikhawatirkan kalau berpuasa imunnya nanti malah lemah. Dan ini perhitungan manusia seperti ini wajar. Nanti imunnya lemah, nanti malah terpapar COVID-19, malah membahayakan keluarga. Lebih baik kita menguatkan imun dengan asupan makanan, kemudian kita maksimalkan amalan kebaikan yang lainnya. Kita maksimalkan sedekah kita maksimalkan zikir kita maksimalkan bacaan Al-Quran kita maksimalkan sholat sunnah kita maksimalkan istighfar, kita maksimalkan sholawat, ya, dan amalan-amalan ibadah yang lainnya yang bisa kita lakukan. Ya, wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Afwan Ustadz, sebelumnya Ana izin bertanya. Untuk pertanyaan ini, Masya Allah sangat banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada kami. Sekiranya Ustadz bersedia, berapa pertanyaan lagi Ustadz, Afwan? Sampai 2.30 ya. Nah Ustadz. 8 menit lagi selesai. Nah Ustadz, ada pertanyaan masuk. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya. Saat ini banyak hewan kurban yang dijual oleh suatu yayasan di online shop, yang pembayarannya melalui pay later atau cicilan.
Bahkan kita berkurban dengan cara pembayaran tersebut dan apakah sah? Terima kasih Ustadz. Iya, kalau kita bisa menghindari memakai uang elektronik yang mungkin dikhawatirkan ada sisi ribanya, maka lebih baik hindari. Ya, kalau dimungkinkan ada sisi ribanya atau sisi ribanya kelihatan, ya, seperti misalnya kalau pakai Shopee Pay Later jadi lebih murah, ya. Ini anak khawatir ada sisi ribanya di sana. Lebih baik dihindari. Tapi kalau misalnya ada orang yang melakukan seperti itu, akhirnya dia dapat hewan kurban, kemudian dia berkorban dengan hewan tersebut, maka amalan atau ibadah korbannya sah. Ya, amalan atau ibadah korbannya sah. Karena hewan korban tersebut bukan hasil riba. Ya, hewan korban tersebut yang dia bayar itu bukan hasil riba. Ribanya di uangnya, ya. Kalau misalnya ada riba, ribanya di uang. Jadi akad jual belinya ada sisi keburukannya. Tapi hewannya jadi milik dia. Hewannya jadi milik dia. Dan ketika dia melakukan ibadah kurban terpenuhi syarat rukunnya, maka ibadah kurbannya dianggap sah. Selama syarat rukunnya terpenuhi. Itu sudah menjadi miliknya. Dia berdosa ketika tetap melakukan akad, tapi padahal dia tahu bahwa di situ ada misalnya sisi ribanya. Tapi kalau ibadah korbannya, maka ibadah korban tersebut syah, ya menurut hukum fikih syah. Tapi apakah nantinya pahalanya sempurna atau tidak, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita tahu, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik pula. Wallahu a'lam. Nah, jazakumullah khairan Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan terakhir ya Ustaz. Iya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Izin bertanya, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, kita disyariatkan untuk memperbanyak membaca takbir. Bolehkah dijelaskan apa makna dari syariat untuk memperbanyak takbir tersebut? Insya Allah jika sudah tahu membaca takbirnya pun bisa lebih memaknainya. Syukron. Wa jazakumullah khairan. Pertanyaannya apa? Jadi makna dari syariat untuk memperbanyak takbir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, Ustaz. Makna dari syariat untuk memperbanyak takbir. Maksudnya hikmah ya? Mungkin iya, Ustaz. Mungkin dari pertanyaannya itu. Taib, hikmah, pertanyaan tentang hikmah ini ya. Sebelum menjelaskan tentang hikmahnya ya, saya ingin memberikan masukan atau pengingat untuk diri Ana sendiri, juga untuk yang lainnya, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan sesuatu, maka semangatlah untuk menjalankannya. Walaupun kita tidak tahu hikmahnya. Karena itulah bentuk yang sempurna dari sikap tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Coba kita renungkan. Kalau misalnya ada 2 anak. Kita punya 2 anak. Kita perintah satu anak untuk mengambil gelas. Dan satu anak yang lain kita perintahkan untuk mengambil gelas juga. Yang satu, dia langsung semangat untuk mengambil gelas. Yang satu bertanya, Bu,
gelasnya untuk apa? Kemudian ibu mengatakan, itu gelasnya untuk tempat minuman susumu. Akhirnya dia langsung semangat untuk ngambil gelas. Coba kalau kita lihat dua anak ini, mana yang lebih sempurna ketundukan dan kepatuhannya kepada ibunya? Kita akan mengatakan yang tanpa bertanya sama sekali, itulah yang lebih patuh, lebih tunduk kepada perintah ibunya. Dan tentunya si ibu akan lebih senang dengan orang yang demikian, dengan anak yang demikian, daripada anak yang harus bertanya dulu apa tujuannya. Walaupun bertanya seperti itu juga tidak ada masalah ya. Tapi tetap sikap tunduk dan patuh dari anak yang tanpa bertanya apa alasan dia diperintah, itu lebih besar, lebih tinggi, lebih kuat. Kita juga demikian di dalam syariat Islam ini. Kalau kita sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala senang apabila kita berzikir di hari-hari ini, maka marilah kita semangat untuk menjalankannya. Baik kita tahu perintah, baik kita tahu hikmahnya ataukah tidak. Kalau syariat Islam sudah melarang kita dari riba, jelas-jelas melarang kita dari riba, dalil-dalilnya sahih, maka marilah kita semangat untuk meninggalkan riba, walaupun kita belum tahu hikmahnya. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan orang-orang mukmin ketika dipanggil untuk kembali kepada Allah, dipanggil untuk kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh, kami lakukan. Mereka itulah orang-orang yang selamat, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Ya, begitu pula dalam masalah takbir yang sedang kita bahas. Ya, dahulu para sahabat memperbanyak takbir di hari-hari ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu juga berbanyak takbir di hari-hari ini. Maka mari kita semangat untuk menjalankannya. Adapun hikmah, ya, maka banyak sekali hikmahnya. Hikmah yang pertama, karena ada banyak keadaan yang agung di hari-hari ini. Ya, ada banyak keadaan yang sangat besar, ya sangat agung di hari-hari ini, sehingga kita disyariatkan untuk memperbanyak takbir. Karena ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, kita mengingatkan diri kita bahwa Allah lah yang paling agung. Allah lah yang paling besar. Meskipun ada hal-hal yang sangat agung di depan kita, maka yang paling agung Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lebih agung dan jauh lebih agung daripada hal-hal yang kita lihat agung di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ya, misalnya di sana ada amalan ibadah haji. Amalan ibadah haji, amalan yang sangat agung. Ya, amalan yang sangat agung. Tapi Allah lebih agung dari itu. Misalnya hari-hari ini adalah hari-hari dunia yang paling afdal. Hari-hari dunia yang paling, hari-hari di dunia yang paling afdal adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Tapi Allah lebih agung. Allahu Akbar. Misalnya lagi puasa di hari Arafah, sesuatu yang sangat agung. Sesuatu yang sangat agung karena satu hari bisa menghapuskan dosa selama 2 tahun. Sesuatu yang sangat luar biasa ya. Tapi Allah lebih dari itu. Allahu Akbar. Ya, banyak keagungan-keagungan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Makanya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini.
wal fajr wa layalin ashar. Demi malam-malam yang berjumlah 10. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan malam-malam itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sesuatu yang sangat agung karena dijadikan sebagai objek sumpah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah lebih agung lagi. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini menjadi jawaban terakhir untuk pertanyaan yang diajukan, ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama benar-benar mendatangkan manfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan Ustadz atas semua jawabannya. Insya Allah sangat bermanfaat sekali bagi kita. Selanjutnya kami memohon maaf kepada Antuna atas pertanyaan yang belum sempat kami tanyakan pada kajian kali ini karena keterbatasan waktu yang kami miliki. Semoga tak mengurangi semangat Antuna dalam menuntut ilmu, amin. Sekian dari kami kembalikan kepada MC. Baik, ana mohon undur diri. Barakallahu fiik.